Jumpa lagi dalam acara podcast dokter kita Rumah Sakit Tebet. Bersama saya Dr. Margareta sebagai host dalam acara hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai topik mengenai kanker nasofaring. Di sebelah saya sudah hadir narasumber yang ahli di bidangnya, Dr. Sofia Sari, spesialis THT-KL. Selamat Oh, siang siang dokter. Dokter Eta. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Gimana Dokter Eta kabarnya? Baik dokter. Dokter, hari ini kita mau membahas nih dok mengenai Mm-mm. topik mengenai kanker nasofaring. Sip. Nah, dokter boleh tidak dok untuk dijelaskan kepada Mm-mm. kami semua, apa sih yang dimaksud dengan kanker nasofaring dokter? Oke, terima kasih Dokter Eta. Ya, jadi kanker nasofaring itu adalah kanker atau tumor ganas yang berada di daerah nasofaring. Di mana sih nasofaring itu? Di sini saya punya gambar. Nah, nasofaring itu dia ada di belakang hidung. Nah, dia posisinya ada di sini. Tuh, makanya dinamakan tumor ganas atau kanker nasofaring. Dokter Eta. Baik dokter, dokter, ya namanya kanker nih dok, Mm. kira-kira terutama kanker nasofaring, Mm-mm. ada tidak sih dok faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang ini menderita penyakit kanker nasofaring dok? Oke. Ya, jadi untuk, faktor resikonya berdasarkan dari penelitian, itu biasanya disebabkan oleh, virus Epstein-Barr. Jadi virus itu dapat meningkatkan faktor resiko terjadinya kanker nasofaring, kemudian juga genetik. Jadi misalnya Hmm. mungkin ada saudaranya, kandung ataupun, saudara keluarga besar itu ada yang menderita tumor ganas atau kanker, itu bisa terjadi juga. Kemudian faktor lingkungan juga penting. Jadi misalnya merokok, kemudian suka makan ikan asin, atau terhirup serbuk-serbuk kayu, itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker nasofaring. Ternyata banyak ya Iya dok banyak ya. Dokter Eta. Nah, dokter, kita nih tahu kan dok mengenai kanker Mm-mm. nasofaring, tapi bisa tidak dok untuk dijelaskan kepada kami Mm-mm. semua, apa sih gejala-gejala orang itu bisa terkena kanker nasofaring itu gejalanya seperti apa sih dokter? Oke, baik. Jadi kita lebih enaknya kita lihat gambar ya. Karena nasofaring itu adanya di belakang hidung, jadi dia berhubungan dengan beberapa organ seperti ini yang jelas-jelas hidung ya kan. Dia juga berhubungan dengan telinga karena ini saluran yang ke arah telinga, dan juga kalau dia membesar ke bawah bisa mengenai rongga mulut. Jadi kalau misalnya hidung biasanya keluhannya adalah hidung tersumbat, ataupun yang namanya tumor ganas biasanya suka berdarah. Jadi keluhannya dari pasiennya adalah mimisan. Kemudian kalau tumornya ini menutupi jalan yang ke telinga, keluhannya bisa gangguan pendengaran, ataupun telinga berdenging, ataupun ada cairan di dalam telinga. Kemudian dia bisa juga ke tenggorok. Ke tenggorok itu dia bisa nanti ketutup, tenggoroknya bisa jadi suaranya serak. Ataupun misalnya dia udah agak lanjut, dia bisa kena ke saraf-saraf. Yaitu saraf mata biasanya pasiennya mengeluh pandangannya jadi double. Pandangan ngeliat satu jadi dua. Terus bisa juga nyeri kepala. Karena kan di atasnya nasofaring ini di sini sudah otak. Jadi kalau tumornya sudah menjalar ke atas, dia bisa mengeluh nyeri kepala. Itu. Selain itu juga kalau misalnya udah turun ke bawah dan terkena pipi, bisa susah membuka mulut. Oke. Karena dia letaknya di belakang sini berhubungan dengan beberapa organ, jadi memang gejala klinisnya agak banyak variasinya gitu dok. Ternyata gejalanya kompleks banget ya Iya dok dok, ya. iya. Bisa sampai ke kepala, menyebabkan Mm-mm. pusing, Iya, mimisan, telinga berdenging, bahkan hingga susah membuka mulut ya iya. dok ya. Sama kalau misalnya ada kelenjar getah bening yang kena, pasiennya juga bisa datang dengan leher yang membesar gitu. Jadi Hmm. bisa ada benjolan di leher kanan ataupun kiri. Baik dokter, jika nih dok, seorang pasien mengalami keluhan yang tadi Mm, seperti kepala terasa mm, pusing, penglihatan double, mm-mm. mimisan. Nah, ketika dia datang ke dokter, kira-kira untuk menegakkan bahwa ini memang pasien ini terdiagnosis, memang tegak diagnosis kanker nasofaring itu apa sih dok? Oke, baik. Jadi hal yang pertama kali dilakukan adalah kalau mengeluh gejala seperti itu sebaiknya secepatnya ke dokter THT. Apa yang akan dilakukan oleh dokter THT? Nah, kami akan melakukan biopsi. Biopsinya yang dilakukan langsung ke daerah nasofaringnya itu. Tempat si biasanya kalau orang awam bilangnya akar tumornya ya, Dok. Tempat si akar tumornya itu berada. Jadi kita ambil di sini dagingnya sedikit, di biopsi namanya, lalu kita lihat di bawah mikroskop untuk mengetahui jenis dari eh,
sel kanker itu. Hmm. Kemudian juga kita harus tahu dia udah seberapa luas sih dia itu si akarnya itu, berarti gimana caranya kita tahu, kita melakukan CT scan pada nasofaring. Nah, sedangkan kanker nasofaring itu juga bisa terjadi penyebaran, Dok. Nah, namanya metastasis. Untuk mengetahui metastasis, kita melakukan ronsen dada, USG abdomen, dan juga scan tulang. Nah, Hmm. kenapa kita harus mengetahui hal tersebut? Karena akan menentukan terapi yang akan kita laksanakan ke depannya terhadap pasien. Oke, berarti dokter nih, misalkan semua pemeriksaan sudah dilakukan nih dok, Mm-mm. baik dia datang ke dokter sudah di CT scan, sudah di USG abdomen, terus kemudian di ronsen. Nah, kira-kira untuk pengobatannya itu seperti apa dok ketika memang pasien itu terdiagnosis tegak nih, Mm-mm. dia memang terkena kanker Kanker. nasofaring. Baik, jadi memang kalau sudah terdiagnosis kanker nasofaring, sudah diketahui stadium berapa, lalu nanti kita akan menentukan apakah pasien itu sinar saja, kemo dan sinar, tuh, atau misalnya dia sudah ada metastasis jauh, dia hanya kemo saja, itu juga bisa. Tuh, jadi Hmm. tergantung dari stadium pasien tersebut datang ke dokter. Tuh. Berarti memang radiasi ya, nanti Iya, akan dilakukan radiasi, radioterapi. kemo, atau jadi radiasi saja, kemo saja, atau combine antara kemo dan radiasi. Hmm. Terkait seseorang datang nih misalkan ke dokter THT, ke Mm, dokter Sofia ya mm, dok mm, misalkan, terus dia tiba-tiba dia terdiagnosis nih, sudah mm, melakukan pemeriksaan dan dia tegak mm, terdiagnosis kanker nasofaring, sudah menjalani treatment juga dok, sudah mm. menjalani pengobatan. Nah, kira-kira apakah pasien itu bisa sembuh dok, dan bagaimana sih perkembangan dari prediksi penyakit pasien ke Ke depannya? depannya ya, iya. Ya, kalau tergantung dari stadium yang pasien itu datang ya, Dok. Karena kan semakin dini kita tahu stadiumnya, semakin cepat kita akan melakukan tata laksana. Itu kalau misalnya dia stadiumnya dini banget, dia bisa hanya diradiasi saja. Nah, itu pasti akan berbeda dengan orang yang datang dengan stadium lanjut gitu. Hmm. Jadi memang bisa sembuh, seberapa cepat sembuhnya tergantung stadium yang dialami oleh pasien. Nah, apakah dia bisa kambuh atau tidak? Dari penelitian ada faktor kekambuhan dalam 5 tahun itu cukup lumayan besar sih dok, sekitar 19-50%. Karena Hmm. tergantung dari stadium datangnya. Kalau stadium datangnya dini, tentu angka kekambuhannya juga lebih rendah. Berarti sebenarnya orang yang sakit kanker itu Hmm, dia bisa sembuh ya dok ya iya. kalau dia datangnya itu Lebih 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 awal, awal. lebih dini. Makanya penting banget Mm-mm, deteksi dini itu ya. mm-mm. Nah, jika seseorang nih dok kan terkena yang namanya kanker, pasti dia akan stres. Mm-mm. Nah, dia mungkin akan shock juga ya dok ya Betul, pasti ya dok ya, depresi juga. depresi dan menjalani pengobatan yang cukup banyak. Nah, Mm-mm. sebenarnya apakah pasien itu harus berjuang sendiri atau mungkin bisa dibantu juga pengobatan dengan dukungan dari keluarganya, dokter? Penting tidak sih dok untuk Nah, itu lingkungannya? dia tuh, dukungan keluarga tuh sangat 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 penting karena yang namanya pasien itu sakit, dia kan istilahnya pasti tidak dapat berpikir normal, pasti stres, pasti depresi ya, Dok. Dukungan keluarga sangat penting. Kenapa? Karena, eee, dari beberapa pasien saya lihat, kalau keluarganya mendukung, dia tampak lebih sehat. Hmm. Nah, kalau dia lebih sehat dalam menjalani kemoterapi atau dalam menjalani pengobatan kan akan lebih kuat daya tahan tubuhnya dan itu kan mempengaruhi kesembuhan. Jadi peran keluarga sangat penting karena keluarga selain memberikan support moral, juga menyiapkan makanan yang bergizi dan sebagainya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Berarti penting banget ya Penting namanya banget dukungan dok. keluarga ya Iya dok ya, benar. dan bisa membuat pasien itu menjadi sukacita, Iya betul. betul. Jadi Karena kan dia sudah menerima diri sakit aja kan sudah sulit ya. Jadi betul. kalau dengan ada dukungan dari keluarga tuh membantu dia untuk lebih menerima penyakitnya dan lebih happy. Ya. Berarti hati yang gembira itu memang obat yang paling manjur ya Iya, dok dalam menjalani iya terapi. betul. Nah dokter, pertanyaan terakhir nih dok sebelum kita menutup acara hari ini. Kira-kira dokter, kapan sih dok seseorang itu harus memeriksakan diri dia datang untuk khususnya ke dokter THT ya Mm-mm. dok ya. Ketika dia mulai mengalami mungkin bengkak atau bengkaknya seperti apa. Nah kira-kira kapan sih dok? Mm-mm. Oke, baik Dokter Eta. Jadi sebenarnya balik lagi ke deteksi dini itu ya. Jadi memang kalau misalnya kita mengeluh ada telinga denging yang lama atau gangguan pendengaran yang lama di satu sisi gitu, kemudian ada
hidung tersumbat yang lama atau mimisan, apalagi mimisan ya, jangan ditunda-tunda, ah paling sebentar hilang gitu kan ya. Nah itu sebaiknya sih segera datang ke dokter THT, terutama ke Poli THT RS Tebet ya dok, ya, Betul. untuk memeriksakannya karena semakin dini diketahui penyakitnya, semakin bagus juga untuk kesembuhan atau prognosisnya. Berarti kita tidak boleh menyepelekan ya Iya dok betul, ya. tidak boleh Heeh. menyepelekan, iya. Gejala seperti mimisan, telinga Iya, telinga denging, berdenging. iya. Tampaknya kan seperti kayak apa, sepele ya dok, tapi Betul. ternyata tidak sepele. Mm-mm. Berarti nanti harus ketemu sama dokter Oh Sofia ya ya dok. ditunggu ya di Pelitian RS Tebet. Baik dokter. Kira-kira dokter ada take home message tidak dokter, pesan-pesan mungkin yang bisa dokter ingin sampaikan untuk para pendengar setia dari podcast dokter kita ini dok, terkait topik materi kanker nasofaring ini dokter. Baik dokter Eta. Ya jadi kepada pendengar setiap podcast dokter kita, selalu aware terhadap diri kita sendiri. Jika memang misalnya kita mengeluh ada keluhan di telinga, hidung, dan tenggorok, jangan ditunda-tunda. Sebaiknya segera datang ke Poli THT RS Tebet. Kenapa? Karena kita tidak tahu penyakit apa yang ada. Kalau hanya penyakit infeksi radang atau penyakit ringan tidak apa-apa. Yang kita takutkan adalah penyakit yang lebih berat dari itu. Jadi sebaiknya kalau memang misalnya mengalami keluhan yang lama, misalnya lebih dari 2 minggu nggak sembuh-sembuh, sebaiknya lebih baik berobat ke Poli THT RS Tebet. Itu dokter Baik Eta. dokter, berarti kita tidak boleh menyepelekan Iya, ya betul. gejala yang ada di telinga, hidung, dan tenggorok. tenggorokan. Iya. Dan kalau misalkan ada gejala yang lebih dari 2 minggu, kita harus segera berobat ya dok ya. Betul dok. Khususnya kita harus ketemu nih sama dokter Ah, iya, THT. ditunggu kedatangannya. Iya, seperti kata pepatah ya dok ya, the best protection is early detection. Jadi deteksi dini itu penting banget ya dok. Iya betul dokter Eta. Dan kalau ada keluhan, bisa segera untuk datang ke Poli THT Rumah Sakit Tebet. Betul, iya. Baik dokter, terima kasih ya dok untuk sharing ilmunya hari ini. Sama dok. Dan semoga kita dapat bertemu lagi ya dok di lain kesempatan dengan topik THT yang jauh lebih menarik ya dok. Amin. Baik, saya Dr. Margaret sebagai host hari ini bersama dengan Dr. Sofia, spesialis THT KL. Kami pamit undur diri. Terima kasih.